Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tumpuk Daryatun, SSI, Guru SMA Negeri 1 Tandun, CGP Angkatan 9 Kabupaten Rokan Hulu, akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3A.9, Supervisi Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tumpuk Daryatun, CGP Angkatan 9 Kabupaten Rokan Hulu. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Suwarni, Guru Kimia SMA Negeri 1 Tandun. Halo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Fine. Hari ini kita lakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebelum nantinya kita amati jalannya proses observasi di kelas nanti. Adapun tujuan dari supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Dan mengapa kita melakukan percakapan observasi ini? Sebagai persiapan awal agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik kepada murid kita. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Iya, silakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di kelas? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas nanti, pertama, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara laju dan kecepatan. Yang kedua, mengidentifikasi fenomena di sekitar lingkungan atau alam sekitar yang berkaitan dengan laju reaksi. Selanjutnya yang ketiga, mengamati reaksi kimia yang berlangsung cepat atau berlangsung lambat. Dan yang keempat, menganalisis reaksi kimia yang berlangsung cepat atau lambat. Ibu inginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana pada saat observasi nanti? Rencananya pada pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mengutamakan pada keaktifan murid. Oke. Area spesifik mana yang akan dikembangkan sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada saat observasi nanti? Area spesifik yang saya rencanakan itu, yang ingin dikembangkan itu adalah kemampuan kognitif anak dan keterampilan anak dengan metode PBL. Oke, berarti area yang dikembangkan adalah kemampuan kognitif anak ya? Kemampuan kognitif dan psikomotornya lah, atau keterampilannya. Keterampilannya dengan menggunakan model PBL ya? Iya. Oke. Bagaimana strategi Ibu terhadap apa yang akan dikembangkan ini dalam hal pembelajaran berpusat pada murid? Ya, menerapkan metode pembelajaran program based learning atau PBL dengan menggunakan LKPD yang sudah disusun sebelumnya. Oke. Apa harapan Ibu dari kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya itu mampu menerapkan metode-metode pembelajaran yang mengaktifkan kegiatan siswa atau lebih berpusat pada murid dengan berbagai macam metode pembelajaran yang ada. Kapan rencana bisa kita laksanakan kegiatan observasi ini? Kalau bisa secepatnya, mungkin minggu depan 17 Januari 2024 udah bisa kita laksanakan. Oke. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat? Kalau sudah punya rencana, kita komitmen dengan rencana kita ya tetap melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berbagai metode yang ada. Oke. Semoga rencana kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya Ibu. Ya, mudah-mudahan begitulah. Apa yang sudah kita rencanakan bisa kita laksanakan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan dan kita siap untuk melaksanakan observasi kelas pada tanggal 17 Januari 2024 ya Bu ya. Oh, insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Oke, ayo Pak Ketua kita mulai. Siap seluruhnya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu bersama saya bersama teman-teman. Doa dimulai. Doa selesai. Kita dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Apa kabar semuanya? Ada yang nggak sehat? Sehat semua kan? Iya, itu harapan terbesar kita. Kalau nggak sehat, mana mungkin kita ketemu hari ini, ya nggak? Oke, masih ada 1, 2 bangku kosong. Siapa punya itu? Repli, apa kabarnya? Kamar mandi. Yang satu sana? Floren sakit. Oke, iya. Kita doakan yang sakit cepat sehat, yang belum masuk segera masuk. Iya enggak? Oke, yang baru masuk ini dari mana? Kamar mandi. Yang sana? Sama. Oke, urusan kamar mandi nggak bisa ditunda. Hak azazi ya kan? Oke, yang penting kita tahu kalau terlambat segera masuk. Oke, jangan sengaja ditelat-telatkan ya. Oke. Kita lanjutkan pelajarannya. Sudah siap untuk belajar? Yakin? Oke, mantap. Hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Tapi sebelumnya Ibu mau tahu dulu. Pernah dengar kata laju? Pernah? Siapa yang nggak pernah dengar kata laju? Semua udah ya. Kalau begitu apa sih laju? Kecepatan. Perpindahan. Perpindahan kecepatan. Bu teruskan. Apakah laju sama dengan kecepatan? Beda. Mana yang lain? Apakah laju sama dengan kecepatan? Coba Pril. Beda. Iya, beda. Berarti laju beda dengan kecepatan. Yang jadi permasalahan apa sih laju? Apa kecepatan? Coba perhatikan Ibu. Nih, perhatikan posisi Ibu. Seperti ini. Berjalan Ibu ke sini. Kecepatan atau laju? Hah? Kecepatan. Nah, setelah dari sini, perhatikan, Ibu balik. Ibu tanya, berapa kecepatannya? Bingung? Sama? Coba diingat-ingat lagi konsep fisikanya. Nggak ingat? Ketika Ibu berjalan dari sini, punya arah nggak? Punya arah nggak? Ada ya. Nah, yang punya arah, punya nilai itu namanya kecepatan. Tapi kalau punya nilai saja namanya oke, dari rumah ke sekolah tadi pakai apa kesininya? Pakai
Pakai motor, oke. Ketika kamu pakai motor, speedometer menunjukkan apa itu? Berarti masih. Iya, yang ditunjukkan oleh speedometer itu namanya laju. Selain lajunya tadi, kamu punya arah dari rumah ke sekolah. Kalau letak kamu di timur, sekolah di barat, arahnya ke barat. Nah, berarti itu sudah kecepatan. Oke, berarti sudah tahu mana konsep laju, mana konsep kecepatan. Udah tahu nih. Satu kata lagi. Reaksi. Di kelas 10 kita udah belajar tentang reaksi. Apa ya reaksi, Bu? Ayo, yang masih ingat, help me please, tunjuk asbesnya. Apa reaksi? Lupa, Bu? Karena udah lebih setahun? Lupa? Matondang? Ayo, Bu, apa reaksi? Campuran bahan kimia. Boleh jadi satu pendapat. Ada bahan kimia dicampur berarti reaksi. Tadi pagi sarapan enggak? Setelah kamu sarapan, apa yang kamu rasakan? Kenyang. Hanya kenyang saja? Apa? Purba? Merasa? Punya energi. Kira-kira di situ ada reaksi kimia enggak? Ada. Coba awal kamu makan yang kamu masukkan apa? Nah, setelah berselang apa yang terjadi? Apa yang dihasilkan? Energi. Berarti ada apa? Perubahan. Kalau begitu reaksi kimia, perubahan kimia. Kalau kita gabung antara laju dengan reaksi. Yuk, kita definisikan. Apa laju reaksi? Ayo. Masih bingung? Oke, nggak apa-apa bingung. Kalau kita melakukan sesuatu harus punya tujuan. Dari rumah ke ruangan ini. Apa tujuannya? Yakin? Masih ada yang punya tujuan lain? Masih. Apaan tuh? Yang tujuannya masih mau main dikurang-kurangi. Boleh, nggak dilarang. Tapi persentasenya dikurangi. Oke, kita lanjut kok. Tujuan pelajaran kita kali ini. Yang pertama, apa
sekali lagi. Pertama, menjelaskan perbedaan kecepatan dengan laju. Yang kedua, mengidentifikasi fenomena alam di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan laju reaksi. Mengamati reaksi kimia yang berlangsung cepat atau lambat. Seterusnya, menganalisis reaksi kimia yang berlangsung cepat atau lambat. Oke, Bu. Mari kita nonton dulu. Pertama tadi apa pertanyaannya? Mana yang merupakan kecepatan dan mana yang merupakan laju? Oke, mana? Kecepatan kembang api lagi bergerak, mobil bergerak. Kecepatan yang kembang api dibakar. Yang laju mobil bergerak. Yang lain gimana? Sama? Sama pendapatnya? Tadi ibu dengar dari sini? Oh, percaya diri dong Bu. Jangan ragu-ragu. Ayo, sampaikan pendapatmu. Hah? Ada animasi mobil bergerak dengan pembakaran kembang api. Dari dua animasi itu, mana yang merupakan kecepatan dan mana yang merupakan laju? Oke. Menurut si Nurul, mobil bergerak laju, pembakaran kembang api kecepatan. Menurut yang oke. Menurut si Fajar kebalikannya. Berarti apa kebalikannya, Jar? Kecepatan mobil. Apa alasannya, Jar? Yang lain boleh bantu? Iya. Mobil bergerak ada arahnya. Bisa kemana aja dia? Belok kanan, belok kiri, mundur, terus ya. Berarti dia punya arah. Berarti mobil bergerak termasuk. Oke, sebaliknya pembakaran kembang api adalah. Oke, salah lagi. Kalau yang mau berwarna yang di depan sama ini. Ada apa? Perhatikan dua gambar ini. Satu, selebar kertas yang besar. Yang kedua,
Berikan contoh lain dari lingkungan sekitar yang termasuk laju reaksi. Contoh yang pertama, buah apel yang disimpan di kulkas dan dibiarkan di ruangan terbuka. Yang kedua, es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka dan dibuat dalam kulkas atau di freezer. Dan selanjutnya, gambar 3 dan gambar yang keempat. Dan kedua gambar di atas, manakah yang mengalami reaksi dengan cepat dan reaksi dengan lambat? Jelaskan. Yang pertama yang mengalami reaksi dengan cepat yaitu gambar nomor 4, di mana kembang api. Dikarenakan kembang api akan bereaksi langsung atau cepat kalau suhunya dibakar. Yang kedua, yang mengalami reaksi dengan lambat yaitu gambar nomor 3, yaitu besi berkarat. Dikarenakan besi mengalami reaksi yang cukup lama berkarat. Berikan contoh lain reaksi laginya cepat dan reaksi laginya lambat. Contoh yang pertama, manusia ketika makan dia akan bereaksi langsung, yaitu kenyang dan pertumbuhan atau perkembangan, dan yang lambatnya yaitu pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan seperti bunga dan lain-lain. Yang kedua, yang lalunya cepat yaitu manusia ketika berkendara dengan sepeda motor. Yang lambat ketika manusia berkendara dengan sepeda kayu. Yang ketiga, Arif melakukan percobaan untuk menghasilkan tempe. Arif sudah merancang percobaannya untuk menghasilkan tempe dalam waktu yang lebih cepat dengan melakukan pengaturan suhu lebih dari 32 derajat Celcius pada proses pembuatan tempe. Namun pada saat hari kedua, proses fermentasi tempe yang dibuat Arif gagal dan tempe jadi busuk. Sedangkan Rehan melakukan percobaan fermentasi tempe yang sama tanpa menaikkan suhu optimal. Tempe yang dibuat oleh Rehan tidak mengalami pembusukan. Bukan apa yang bisa mengenai kegagalan dari percobaan Arif dalam melakukan percobaan. Yang pertama, tempe membutuhkan cukup lama waktu untuk berfermentasi untuk menghasilkan tempe dengan sempurna. Yang kedua, tempe akan mudah busuk ketika waktu tempe berfermentasi menambahkan kelembapan suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu mempengaruhi laju pembusukan pada tempe. Yang di bawahnya pernyataan yang benar untuk laju reaksi PQ berdasarkan gambar di atas adalah laju reaksi pengaruhi waktu, karena semakin meningkatnya waktu semakin sedikit reaktan dan semakin banyak produk. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai laju reaksi kimia. Yang pertama yaitu perhatikan dua gambar di bawah ini. Gambar pertama itu sampah kertas dibakar, dan gambar kedua itu kertas dikemas dibakar.
percobaannya untuk melakukan tempe dalam waktu yang lebih cepat dengan menambahkan pengaturan suhu lebih dari 30 derajat Celcius pada proses pembuatan tempe. Namun pada saat hari kedua, proses fermentasi tempe yang dibuat Arif gagal dan tempe menjadi busuk. Sedangkan Raihan melakukan percobaan fermentasi tempe yang sama tanpa menaikkan suhu optimal tempe yang dibuat oleh Raihan tidak mengalami pembusukan. Kesimpulan apa yang bisa diambil mengenai kegagalan dari percobaan Arif dalam melakukan percobaan? Kesimpulannya, Arif menambahkan pengaturan suhu lebih dari 30 derajat Celcius pada proses pembuatan tempe sehingga mengakibatkan fermentasi tempe gagal dan tempe yang menjadi busuk. Karena fermentasi tempe membutuhkan suhu yang optimal agar tidak mengalami pembusukan. Selanjutnya, perhatikan reaksi berikut. Pernyataan yang benar untuk laju reaksi P dan Q berdasarkan gambar di atas adalah laju reaksi berkurangnya konsentrasi P per satuan waktu atau ditambahnya konsentrasi Q per satuan waktu. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kalian lakukan dalam LKPD itu, kita mulai dari yang pertama. Perhatikan dua gambar ini. Ini selembar kertas dibakar. Ini juga selembar kertas ini, Bu. Hanya saja perlakuannya di sini kertas kita remas. Kita bandingkan gambar 1 dengan gambar 2. Mana yang lajunya lebih cepat? Oke. Ada kelompok yang menjawab gambar 2? Ada? Apa kalau dia mau menjawab gambar 2? Tentu punya alasan kan? Ada? Enggak, oke, berarti gambar 1 lebih cepat, artinya lajunya lebih cepat. Gambar 2 lebih lambat, artinya lajunya lambat. Berarti kalau kita bandingkan gambar 1 dengan gambar 2, laju pembakaran selembar kertas lebih cepat dibandingkan dengan kertas masih selembar juga yang sudah diremas. Oke, kita bandingkan. Ini proses perkaratan mesin, ini pembakaran ban api. Mana yang lajunya lebih cepat? Tentu dengan api. Berarti perkaratan mesin termasuk laju yang lambat. Oke, Bu. Si Arif melakukan percobaan buat tempe, tapi dia melakukan apa? Menaikkan suhu di atas 32. Sementara si Raihan tanpa menaikkan suhu. Ternyata si Arif gagal. Apa kesimpulannya, Bu? Iya, suhu mempengaruhi. Ayo, Chris, apa? Mempengaruhi laju pembusukan pada tempe. Iya. Berikutnya. Nih, yang terakhir. Bagaimana kita menuliskan ungkapan laju reaksi terhadap 3 ilustrasi ini? Ada reaksi sebagai P. Ada apa ini? Hasil sebagai Q. Ayo. Ada yang lain, Bu? Oke, berarti kita sepakat. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi P per satuan waktu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi yang dilaksanakan oleh guru kimia SMA Negeri 1 Tandun, Ibu Suwarni. Dalam hal ini kita melakukan kegiatan pasca observasi yang didampingi oleh Ibu Wulan sebagai PP, pengajar praktisnya. Assalamualaikum Bu Wulan. Apa kabar Bu Suwarni? Alhamdulillah sehat. Kita kemarin sudah melakukan kegiatan observasi di kelas ya, Iya. dan kita juga sudah melihat kegiatan proses observasi di kelas, dan ada beberapa catatan yang diperoleh dari pengamatan kita kemarin. Iya. Nah, jadi tujuan kita melakukan pertemuan kembali pada kegiatan pasca observasi ini merefleksi hal-hal apa yang perlu kita kembangkan atau yang sudah baik yang perlu kita tetap pertahankan. Dari yang Ibu rasakan pada saat observasi kemarin, apa hambatan Ibu rasakan sendiri? Hambatan yang saya rasakan sendiri waktu observasi itu adalah penanganan IT itu sendiri. Ya maklumlah, mungkin karena udah usia yang tua, di dalam mengaplikasikan teknologi itu kita kepengennya mau pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengaplikasikan teknologi. Pas saat Infokus udah dibeli, laptop udah dibeli, justru mengobservasikan Infokus itu sendiri masih gagap gitu. Nah, jadi perlu nanya ke sana, nanya ke sini, bahkan meminta bantuan murid. Ini kendala menjadi tantangan ya. Iya. Selain dari teknologi nih, ada nggak tantangan atau kendala yang memotivasi kita untuk perbaikan pembelajaran berikutnya? Waktu itu saat observasi itu ketika anak mempresentasikan lembar kerja peserta didiknya, kita udah pakai Infokus, udah pakai laptop, tapi kita nggak memfasilitasi anak untuk menggunakannya. Jadi anak masih pakai juga lembaran-lembaran, namanya kita udah mau menggunakan IT, maunya kita barengi, nggak gurunya saja, ya anaknya maunya ya pakai juga gitu. Nah, terus yang ketiga waktu itu saat anak presentasi itu kita jadi kelupaan, waktunya kurang di manajemen. Harusnya kita setting modul ajar itu untuk 2 jam pelajaran, tanpa terasa malah melebihi 2 jam pelajaran. Jadi di manajemen waktunya kita yang kurang. Apakah Ibu sudah merasa puas yang Ibu lakukan kemarin ini? Kalau puas kita kategorikan dalam skala baru 50%. Artinya gini, saat pemenuhan pembelajaran yang berpihak pada anak, kita memfasilitasi anak dengan teknologi, puas sampai di situnya. Tapi di sisi lain ya ada kekurangpuasan kita itu, ya terutama yang kita itu harus belajar ulang, ya bagaimana memanage waktu, bagaimana mengoperasikan IT. Jangan IT udah dibeli dengan susah payah, patungan, malah saat mengoperasikan kita kurang percaya diri gitu. Itu saya rasa itu yang perlu dipelajari ulang, perlu ditingkatkan ulang. Jadi nggak sekedar upaya mau pakai teknologi, tapi justru di saat mengoperasikan alat itu kita masih kelabakan gitu. Apa nih hal-hal positif yang telah Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin? Kalau tujuan utamanya kemarin kan bagaimana kita membuat anak itu aktif. Nah, itu kita lakukan dengan membuat LKPD gitu. Jadi kedepannya ya kita mau tidak mau ya harus buat LKPD, ya setidaknya kita cocokkan pula dengan metode apa yang kita pilih gitu. Kalau memang metode itu menuntut untuk buat LKPD ya kita buat gitu. Nah, kemarin itu kan kita IT kita kurang ya, kita anak dibatasi dengan adanya Android. Kemarin ada nih ide Ibu buat apa kemarin tanpa Android gitu kemarin?
waktu itu gimana apa namanya? Nggak pakai Android, tapi kalau bisa gitu sekolah itu memfasilitasi lah, minimal ada satu infokus, satu laptop di dalam kelas itu kalau bisa gitu. Tapi belum sampai ke sana lah gitu. Tapi kita udah mengusahakannya lah secara pribadi dan patungan dengan beberapa rekan sejawat. Nah, beli infokus fungsi 3 orang dipakai bersama gitu. Kemarin kan kita udah menggunakan aplikasi Quizzes ini. Ya, Kan seharusnya anak-anak pakai Android. iya. Tapi kemarin Ibu melakukan apa nih waktu Barcode lah, pembelajaran? pakai kertas di fotokopi kertasnya itu, jadi anak menggunakan barcode, kita cocokkan dengan HP kita. Gitu. Apa ya Bu Ulan? Apa namanya? Paper test. Pakai yang iya, paper test Quizzes. iya. Jadi posisi kertas itu sesuai dengan jawaban anak. Bagaimana perasaan Ibu pada waktu anak mampu menampilkan barcode dengan jawaban-jawaban anak? Wah, seneng. Anak pun melihat antusias anak seneng. Itulah satu kebahagiaan guru. Kita akan ikut seneng ketika lihat anak kita itu seneng, antusias untuk belajar. Disitulah rasanya memang kebahagiaan itu luar biasa rasanya. Saat melihat anak kita seneng, maka dengan sendirinya pun kita, ya Allah, aku bisa memenuhi kebutuhan belajar anakku bisa seneng dengan metode yang seperti ini gitu. Dan Ibu melihat tanggapan anak nih setelah udah bisa mengaplikasikan paper test tadi dari Quizzes. Wah Bu, Ibu hebat, walaupun baru tahap belajar, besok kita buat lagi Bu ya gitu. Wah, aduh rasanya anak seneng, saya semakin tertantang, gimana ya besok mampu enggak ini, kalau kemarin masih dibantu, besok untuk sendiri kira-kira sanggup enggak ya gitu. Nah itulah yang ada dalam diri saya tuh, semakin timbul pertanyaan, semakin timbul tantangan, mampu enggak memenuhi yang antusias anak itu gitu. Berarti akan ada perubahan ya Bu ya, Iya. untuk proses pembelajaran berikutnya dari pengalaman observasi kemarin ya Bu ya. Iya, jadi kepengen kapan lagi saya disupervisi gitu supaya kelemahan itu tahu, apa yang perlu ditingkatkan tahu gitu. Pokoknya ya senantiasa belajarlah. Kita walaupun sudah tua, kita walaupun sudah jadi guru, ya kita tetap menjadi pribadi pembelajar gitu ya, pembelajar sepanjang hayat gitulah. Nggak ada batasan umur, nggak ada batasan tempat, waktu gitu. Pokoknya teruslah untuk belajar. Jadi sekarang kan ini di PMM juga akan ada namanya penilaian perilaku kerja. Ya. Jadi kalau kita sudah ada modal, kemarin sudah ada di supervisi, berarti apakah Ibu termasuk beruntung nih sudah dapat duluan bocorannya untuk Iya, supervisi? luar biasa. Jadi besok ketika kepala sekolah mungkin di aktivitas itu mulai observasi, berarti saya udah duluan, setidaknya udah punya pengalaman, oh seperti ini prosesnya gitu. Untuk pembelajaran Iya, pada murid iya, ya, Bu ya. Berarti banyak yang hal-hal baru yang Ibu dapatkan dalam proses observasi kemarin ya Bu ya. Iya, pertama langkah-langkah observasi itu sendiri dimulai dari kita dengan supervisor itu harus ada pertemuan, harus ada kesepakatan, kapan kita diobservasi, bahkan di tindak lanjutnya kita jadi tahulah bagaimana mekanisme supervisi itu yang sebenarnya. Kalau selama ini kan dapat instruksi supervisi kita, ya udah sediakan perangkat, supervisi udah selesai, perannya tidak, langsung ke pelaksanaan. Sementara tindak lanjut setelah proses itu kita juga tidak ada tindak lanjutnya. Jadi setelah proses ini jadi saya tahu, oh rupanya saat supervisi itu ada 3 tahapan, tahapan pra, observasinya, dan pasca observasinya. Dari pengalaman yang Ibu dapatkan ini, mau nggak Ibu menularkan dengan kawan-kawan yang lain? Insya Allah saya mau. Jadi berbagi pengalaman, Iya. Berbagi proses, beginilah yang sebenarnya untuk observasi di kelas. Terima kasih waktunya Ibu Suwarni. Oke. Terima kasih juga
saran-sarannya dan motivasi, dan mau rencananya untuk berbagi dengan kawan-kawan yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bu Wulan telah mendampingi proses pasca observasi kami. Adakah yang ingin disampaikan? Silakan. Ya Allah. Tularkan ke kawan-kawan. Iya, insya Allah. Nah, saya nangis bahagia. Seandainya saya punya satu keinginan, memang orangnya seperti ini. Seolah-olah gimana gitu. Kepengen gitu. Dia senior saya Bu Wulan, tapi itu tadi dia mau Banyak belajar. gitu. Jadi mumpung masih direkod, berarti Oke. proses coachingnya dari hati sampai ke hati gitu Ah, kan. Ya, Jadi, saya. ya ini coachingnya tidak mengajarkan, coachingnya menanya, menggali coaching masalahnya di mana, terus coaching menemukan sendiri cara penyelesaian dari masalahnya. Ini itu saja. Oke, terima kasih Bu Wulan, terima Oke. kasih Bu Suwarni. Dah, ini tangis bahagia ya. Kita bisa sama-sama memajukan pendidikan dan kita terus belajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.